Nah, di sini tuh kita mau membahas tentang ekspor di masa pandemi. Apakah pandemi ini mempengaruhi ekspor Indonesia? Ternyata ya kalau misalnya lihat dari Badan Statistik yang ada di BPS dan di Kadin juga ya, pandemi ini berpengaruh ke Stimulus apa yang harus dilakukan oleh kita biar ekspor itu meningkat? oleh kita Oleh atau oleh kita siapa? Misal kita melihat kita menyalahkan pemerintah gimana nih ngurus negara nggak kelar-kelar gitu. Padahal dia sendiri nggak tahu gitu. Negara itu kan unsurnya ada 3. Gara-gara COVID. Iya. Justru COVID ada dampak positifnya. Betul. Ya untuk Indonesia. Iya. Ya. Jadi ekspornya jadi positif gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, malam. Ya. Selamat datang Sobat Ekspor, kembali lagi bersama kita yang ganteng ini di Export Talks, Mr. Exporter ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tresno. Saya Syahda. Kita berdua Syahda Tresno. Ya, cari aman ya. Nah, ada banyak komen-komen. Ada banyak komen-komen yang harus kita perbaiki. Iya. Dievaluasi lah ya. Bagus. Emang itu tujuannya bagus. Jadi kan ada komentar masuk, kita perbaiki kan lebih baik ke depan. Betul. Ya. Nah, di sini tuh kita mau membahas tentang ekspor di masa pandemi. Oke, di masa pandemi COVID-21. Sekarang kan 2021. Oh iya. Oke. Udah tipe berapa? Z ya? Z-nya udah bukan Delta lagi. Udah nggak Delta, udah nggak tahu itu jenis apalah ya. Oke. Udah divaksin? Udah divaksin. Vaksin apa? Sinovac. Iya. Udah. Oke, lanjut ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih buat Bang Syahda. Oke, berarti bentar, pandemi itu berarti dari tahun 2020 ya kalau kita ya. Iya. Indonesia. Karena mulai masuknya kan 2020. Iya, telat masuk. Emang kan. Oh iya, telat masuk sih nggak apa-apa ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama ini, apakah pandemi ini mempengaruhi ekspor Indonesia? Ternyata ya kalau misalnya lihat dari Badan Statistik yang ada di BPS dan di Kadin juga ya, pandemi ini berpengaruh ke impor. Ke impor malah justru ya? Ke impor, bukan ke ekspor. Nah, si ekspornya ini tetap stabil kalau untuk ekspor karena memang pasar ekspor kan luas banget ya. Dan namun impor kan kebanyakan Indonesia tuh impor bahan baku. Namun gitu, dengan adanya pandemi, industri off semua, kebanyakan off, jadi bahan bakunya di stop. Akhirnya impornya turun dan bisa dibuktikan bahwa Indonesia di 2021 atau 2020 kemarin mendapat rekor yang pertama. Apa tuh? Neracanya surplus diekspor. Rekor itu. Gara-gara COVID. Iya. Justru COVID ada dampak positifnya. Betul. Ya untuk Indonesia. Iya. Ya. Jadi ekspornya jadi positif gitu. Nah, karena kan ekspor ini kan lebih bagus lah, stabil istilahnya. Iya. Tapi kan tentu ada tantangan-tantangan. Iya, benar. Itu tantangan apa aja sih yang dialami selama di pandemi ini? Kalau di pandemi banyak sekali tantangannya gitu kan. Dimulai dari keterbatasan kita untuk bisa melakukan handling kemana-mana. Oh iya, gitu, benar. Ya, Disekat-sekat di jalan. Disekat di jalan-jalan. Waktu pas pertama perlakuan lockdown atau pembatasan sosial ya, atau physical distancing, itu kan benar-benar disekat dari setiap provinsi atau kabupaten gitu. Sampai dari Bogor ke Jakarta pun agak susah begitu buat lewat karena adanya
sekat-sekatan gitu. Dan kalau misal kita nih sebagai dari sudut ekspor ya, sudut orang yang melakukan ekspor secara langsung, yaitu orang yang melakukan ekspor secara ke akar-akarnya lah gitu, sampai ke tetek bengeknya dilakuin semua, itu sangat membatasi kita buat bisa melakukan eksekusi ekspornya kayak gitu. Betul. Namun tantangannya di saat physical distancing kemarin dan semua kantor instansi atau kantor swasta juga ditutup. Nah, jadi kita mau gak mau beralih yang dari asalnya offline melakukan sendiri, langsung datang ke kantor, beralih ke digitalisasi online gitu. Itu sebenarnya hal bagus gitu. Kita mempercepat arus transformasi atau peningkatan teknologi di Indonesia sendiri. Iya, gitu. benar. Karena kalau yang menurut saya ya, kalau semisal nggak terpaksa karena pandemi, pasti sistemnya masih gitu-gitu aja sampai sekarang. Gitu. Kita harus datang. Tapi sekarang udah jadi online semua. Itu gitu. Perubahan yang online itu terjadi di pihak mana aja, Bang? Di pihak pertama itu di pihak karantina. Terus di pihak Bea Cukai sendiri langsung online. Di pihak IPSKA, instansi ya penerbit SK. Itu yang asalnya kita ketika mau menerbitkan, mau mendapatkan tanda tangan untuk pengesahan IPSKA harus datang ke kantornya. Sekarang udah online semua. Betul. Jadi itu sebuah hal yang bagus lah gitu. Iya, malah lebih improve. Karena kita harus menyesuaikan diri gitu. Gak mungkin untuk berhenti gitu. Ya dari balik itu tantangannya ya kita sebagai pelaku ekspor harus beradaptasi dengan ketentuan baru gitu. Yang asalnya ternyata kita biasanya offline, pas datang ke sana kita gak dilayanin, diusir. Iya, gitu. malah diusir. Pernah gitu. Oh, pernah. Itu di mana? Iya, di Priok. Di Priok. Saya datang ke salah satu kantor instansi. Saya biasa bawa dokumen lah gitu, mau menerbitkan suatu dokumen gitu. Pas datang sepi banget tumben gitu. Pas ngelihat, wah ternyata saya yang salah. Saya gak baca surat edarannya gitu kan. Harusnya online. Iya, harusnya dari mulai tanggal itu dilakukan secara online semua. Jadi beradaptasi lagi kayak gitu dengan hal-hal yang baru. Itu sih tantangannya. Tapi kan itu online kan di instansi yang luar nih. Iya. Nah, kalau kita sendiri nih sebagai mitra eksportir, itu kita tetap masuk kantor atau online? Ya, beberapa kali kita melakukan WFH ya. Malah pernah waktu saat 2020 Maret sampai Desember atau Juni gitu. Kita benar-benar 100% work from home. Oh, 100% tuh. Kantor sepi berarti. Kantor sepi banget, kecuali yang handling doang. Oh, kayak gitu. Kecuali yang handling semuanya di rumah gitu. Namun karena melihat permintaan banyak ya, kita juga gak bisa gitu berlama-lama menolak orang yang akan melakukan ekspor gitu kan. Karena itu menghalangi rezeki orang juga. Benar. Kita tidak menggubris gitu. Jadi ya udah kita mulai sedikit-sedikit melakukan WFH kayak gitu. Dan kemudian regulasinya diperbarui ternyata di sekarang ini PPKM contohnya menjadi dibagi, ada sektor kritikal, esensial dan sektor yang non esensial kayak gitu kan. Dan kebetulan ekspor ini termasuk yang esensial kayak gitu. Jadi kita diberikan keleluasaan 50% kayak gitu. Jadi masuknya 50% dan satu lagi WFO kayak gitu. Itu gimana sih cara koordinasinya buat teman-teman yang WFH sama yang WFO? Ya koordinasi ya, ngobrol sih. Ngobrol ya? Ngomong. Sering-sering ngobrol ya? Iya, sering-sering ngobrol, jangan kurang kompak ya? Sering-sering ketemu lah. Karena kita kan udah sering ketemu sebelumnya, jadi koordinasinya udah kayak telepati gitu. Oh gitu? Gak usah pakai WA ya? Gak usah. Main to main? Bisa ya. Okay. Jadi kita mau gak mau Mr. Exporter buat suatu sistem juga. Kayak gitu, suatu sistem, suatu SOP baru untuk bisa menyesuaikan dengan WFH ini. Gimana caranya kerjaan harus bisa selesai dengan remote kayak gitu, remote control. Kontrol. Ya. Oke, lanjut nih. Apa aja sih komoditi yang berpeluang besar saat pandemi ini untuk diekspor?
Sebenarnya waktu ekspor kemarin, waktu pandemi kemarin ya, semua komoditi tuh berjalan lancar aja gitu. Oh, lancar aja malah. Lancar aja. Sebenarnya waktu pandemi kemarin ya, beberapa pelanggan mitra eksportir malah stabil gitu. Malah bahkan ada beberapa yang memperluas pasarnya ke beberapa mancanegara. Jadi kalau semisal ditanya komoditi apa yang cocok untuk pandemi, untuk diekspor, itu semua komoditi cocok untuk diekspor di pandemi ini. Karena meskipun ada COVID, meskipun ada pandemi, kebutuhan orang tetap berjalan, tidak bisa dikurangi. Berpengaruh banget berarti. Gak berpengaruh banget gitu. Kecuali kayak semisal berpengaruh di regulasi seperti yang dulunya kita waktu 2019 kita ekspor masker besar-besaran ke luar negeri, namun setelah adanya kasus kita melonjak, ada regulasi untuk dibatasi. Malah dibatasi buat keperluan dalam negeri dulu untuk menjamin keperluan di Indonesia terlebih dahulu gitu sebelum diekspor. Benar. Kayak gitu. Dan banyak juga negara-negara yang membutuhkan alat kesehatan asal Indonesia kayak gitu. Kemarin ada yang ekspor alat-alat kesehatan seperti jarum suntik, terus masker, terus glove kesehatan untuk dikirim ke Irak kayak gitu. Malah kita yang ekspor ya? Malah kita yang ekspor. Meskipun di samping itu kita juga membutuhkan impor karena enggak semuanya bisa kita penuhi. Benar. Kayak semisal kemarin tabung oksigen yang kekurangan, kita kan mendapatkan bantuan dari beberapa negara kayak gitu kan, dan juga kita melakukan impor untuk mencukupi kebutuhan di negara ini kayak gitu. Betul. Nah, di Mr. Exporter sendiri selama pandemi ini apa aja sih yang biasa di-handle? Mr. Exporter dia biasa handle ekspor lah. Maksudnya komoditi apa yang sering pas masa pandemi? Komoditi yang sering tetap sih dari tahun ke tahun. Komoditi yang paling sering di Mr. Exporter itu agrikultur. Tetap agrikultur. Ya. Mau pandemi mau enggak, tetap agrikultur itu yang pertama dan paling utama. Siap. Karena jarang ya FF lain. Iya, siap. Takut busuk, takut apa gitu kan. Iya, kebanyakan takut ya. Oke, lanjut. Oke, siap. Nah, sekarang kita berbicara masalah solusi. Oke. Gimana sih menurut Bang Sade ya, stimulus apa yang harus dilakukan oleh kita biar ekspor itu meningkat? Oleh kita atau oleh siapa? Bisa, oleh pemerintah bisa, oleh masyarakat luas juga bisa. Oke. Dua ya. Boleh. Karena kalau misal kita melihat kita menyalahkan pemerintah gimana nih ngurus negara nggak kelar gitu. Padahal dia sendiri nggak tahu gitu. Negara itu kan unsurnya ada 3, wilayah, masyarakat, sama pemerintah. Kayak gitu. Berarti kita harus berkolaborasi sebenarnya. Nah, kalau misal dari pemerintah sebenarnya udah banyak banget acara-acara atau gerakan-gerakan gitu yang untuk mendukung ekspor dari sebelum pandemi ataupun saat pandemi kayak gitu. Seperti contoh adalah gerakan 3 kali ekspor dari Kementerian Pertanian kayak gitu. Jadi semua untuk ekspor, semua komoditi ekspor yang dilakukan karantina itu dipermudah kayak gitu dan dilayani dengan baik gitu dibandingkan dengan impor kayak gitu. Tapi kenyataannya memang dilayani. Kenyataannya benar. Kayak gitu. Memang namanya juga fungsi pengawas ya, tetap perlu diawasi. Namun dari segi fasilitas kita benar-benar difasilitasi. Gitu. Bahkan sampai hari libur pun orang karantina mau gitu untuk melakukan inspeksi karena untuk tujuan ekspor kayak gitu, dengan alasan tujuan ekspor. Tapi kalau yang impor tetap dilayani nggak? Enggak malah. Ya, kalau keterangan dari petugasnya, untung Mas ekspor katanya. Kalau impor kita udah gak dilayani. Gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau misal dari kita masyarakat sendiri adalah sebenarnya stimulusnya itu sudah tumbuh dengan sedikit. Bukan sedikit, malah banyak gitu. Tumbuh dengan sendirinya. Kayak gitu, dengan kayak contoh kita lihat mungkin ini adalah efek domino dari pandemi ya, ketika banyak orang di PHK gitu oleh industri-industri, dia otomatis bakal terbentur dan untuk
cari jalan iya, keluar. Cari jalan keluar gitu untuk bisa bertahan hidup. Karena udah di PHK, terbentur, terus ya harus cari jalan keluar. Makanya banyak sekali yang sekarang ini kayak misal investasi. Anak muda banyak banget investasi, main kripto, main trading kayak gitu kan. Dan mulai sekarang juga udah masuk nih ke dunia trading. Maksudnya trading adalah bukan trading saham ya, tapi trading komoditi. Iya, udah banyak yang anak-anak muda yang sadar daripada bekerja gitu, mending kita melakukan usaha trading gitu, karena melihat ekspor ini sangat menggiurkan gitu, profitnya kayak gitu, sustainabilitasnya kayak gitu. Berarti balik lagi dari pemerintah harus gerak, masyarakatnya juga harus gerak gitu, nggak boleh salah satu doang ya. Iya. Paling itu aja sih cukup pembicaraan kita kali ini. Ada tambahan lagi nggak? Tambahan nggak ada. Ya itu aja cukup dari Tresno dan Bang Sahda. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Makasih juga Bang Sahda atas waktunya. Semoga ilmu yang tadi bisa bermanfaat, info-info tadi bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tanyakan langsung di sosial media. Untuk layanan ekspor, bisa cek di website Mr. Eksportir, www.mrexportir.com. Dan jangan lupa subscribe di channel ini untuk video-video yang lainnya. Sampai jumpa di next videonya. Thank you.